Hai Sobat Indigo, kita lagi di Alas Bogo bersama Om Luki di sini. Kita mau bahas misteri yang ada di sini. Jadi kata warga sekitar, masyarakat sekitar, dulu di sini ini ada sebuah kerajaan, tapi udah ketutup oleh akar-akar pohon yang gede-gede di sini dan abu merapi ya bahasanya mungkin. Jadi ceritanya tuh gimana Om untuk mau yang kita bahas ini? Jadi gini ya, jadi kalau ini dari versi dari penduduk ini, situs dari peninggalan dulu waktu kerajaan masih kerajaan Mataram ya. Jadi sebelum terpecahnya Jogja dan Solo. Jadi sebelum ada perjanjian Giyanti, itu ada perjanjian Panembahan Senopati itu juga dengan Raden Bogo ini apa ya. Jadi ada perjanjian. Pada jelasnya kita belum tahu sejarah aslinya itu seperti apa. Jadi cuman rumor. Terus ini cerita dari mulut ke mulut, pastinya kita juga tidak tahu ya. Jadi semua orang mempunyai versi cerita masing-masing. Nah itu seperti apa? Ini nanti kita mediasiin Kita aja atau mediasi, gimana? maksudnya kita mediasi saja. Jadi versi ini kan banyak. Ya. Jadi versi yang benar itu yang mana gitu loh. Dan ini fungsinya itu untuk apa dahulunya? Kalau versi dari saya yang melihat, ini dulu tempat untuk ritual untuk menyendiri. Jadi mencari ilham. Jawa itu mencari wangsit, iya. Topo gitu Iya, untuk bertapa. Nah, kalau untuk maksudnya bumi kamardikan atau ini seperti penghargaan pemberian wilayah kekuasaan oleh raja yang dulu kepada seseorang yang sudah berjasa. Iya. Nah, ini kita harus tahu kebenarannya seperti apa. Karena kalau kita cuma mengikuti sejarah yang tidak ada artefaknya, jadi tidak ada artefak yang bisa kita baca atau manuskrip yang menguatkan yang harus kita baca, itu nanti ya bias, maksudnya distorsi semua ya sejarah itu ya. Nah, akhirnya nggak ada yang pasti ya. Biasanya setiap tempat itu mempunyai situs-situs yang memang disakralkan dan dikeramatkan. Ya toh. Iya. Nah, cuman ini tuh kebenarannya seperti apa? Mungkin kalau ini saya merasakan dulu itu kan raja itu berkelana kemana-mana untuk mencari ilham, mencari petunjuk untuk bagaimana kerajaan dia itu semakin jaya dan semakin besar. Ya toh, jajahannya juga semakin luas. Nah, itu dia kemana-mana akhirnya bertapa mencari tempat-tempat. Nah, untuk memperkuat dirinya untuk mencari petunjuk. Itu seperti itu kalau yang saya rasakan, karena situs-situs yang banyak di daerah Mataram ini kan banyak sekali situs peninggalan raja-raja ya. Jadi tempat petilasan untuk bertapa siapa saja ya, orang-orang yang mempunyai catatan sejarah yang ditulis dengan tinta emas ya, sebagai raja-raja atau penguasa yang kuat, penguasa yang berhasil. Nah, kalau kita melihat dari segi sejarahnya di Bogo ini mengacu pada sejarah yang pasti, manuskrip yang pasti, catatan yang pasti dari kerajaan itu belum ada. Jadi ini cuma cerita dari mulut ke mulut. Maksudnya ada catatan dari kerajaan atau dari perpustakaan atau bagaimana itu yang dirujuk untuk rujukan itu tuh belum ada. Makanya cuma cerita kadang-kadang rumor itu tadi bukan jadi fakta. Ya, jadi akhirnya nanti banyak sekali mengalami distorsi. Ya toh, sejarahnya bagaimana tidak tahu. Nah, makanya terus kita juga melihat apa saja yang ada di sini, kok banyak orang yang kesini untuk mencari doa dan harapan biar pada berhasil ya. Kita menjelajah di tempat-tempat yang lain, kita itu pengen melihat apa sih sebenarnya tempat-tempat itu ya. Jadi jangan salah, orang-orang itu terus mencari musyrik syirik ke tempat yang tidak tepat ya. Maksudnya kita meminta kepada Tuhan, kepada Allah itu dimanapun itu bisa. Cuman jangan kekuatan Allah, kekuatan Tuhan yang tertinggi itu dikalahkan dengan kekuatan yang lain gitu loh. Ya ini kita itu pengen sebenarnya juga meluruskan, intinya semuanya itu kepada Tuhan. Cuman kadang orang mencari tempat yang lebih nyaman untuk menyendiri ya toh, bertafakur lah istilahnya, menyendiri di tempat yang sepi,
jauh dari kerumunan dari masyarakat dan hiruk-pikuknya dunia, kemewahan dunia. Akhirnya melihat di sini untuk ketenangan. Setelah tenang kan biasanya orang itu kalau pikirannya tenang kan ilham masuk, terus ide-ide itu jadi masuk seperti itu. Di sini hawanya tuh emang sejuk dingin gitu jadi, ya. Kadang orang kalau sudah puasa yang panjang, orang yang prihatinnya panjang itu temporal loop-nya yang ada di otak kita itu akan membuka dan itu akan berimajinasi dan akan seperti kita akhirnya bisa kayak melihat makhluk-makhluk yang lain gitu. Seperti itu. Jadi lebih peka dengan sekitar, lingkungan sekitar, lebih peka dari alam yang sebelumnya kita di dunia di luar itu kan banyak sekali gangguan nafsu saja yang kita kejar selama itu. Menyendiri akhirnya kurang membuka, nggak tenang. Kalau nggak tenang dan pikiran itu yang harusnya jernih jadi nggak jernih itu tadi. Ini kita mau mediasi ngobrol dengan siapa nih Om? Yang maksudnya ahli yang memimpin di sini, ahli yang menunggu di sini kalau perso. Kalau enggak ya diwakili siapa saja. Bagaimana kita cuman pengen berkomunikasi saja ya. Jadi tentang bagaimana, kenapa orang kesini, kebanyakan kenapa, untuk mencari apa, begitu ya. Jadi kan biar tidak salah kita memberikan juga pengertian kepada orang-orang kan. Biar tidak disalahgunakan juga. Kalau disalahgunakan nanti mencari itu kan cari Tuhan itu ya ke sana. Cuman mungkin tempatnya aja yang mencari yang sepi. Kita mau bertanya kepada siapa yang punya segala-galanya. Ya toh? Iya, benar. Begitu sobat. Jadi ini kita langsung aja habis ini mediasi. Iya, kita mediasi aja. Stay tune ya sobat Indigo. Halo sobat Indigo, kita sekarang mau di sesi mediasi ya. Jadi bagaimana kita mau mencari cerita yang ada di sini ya. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sudah mulai ke mediasi ya. Kula nuwun. Assalamualaikum. Nggih. Nggih, kula saking tim Indo Indigo menika badhe pengen ngobrol, pengen ngertos tentang alas Mbogo menika ya. Yen sewu ingkang paring asma sinten nggih yang menika? Aku mau reksa nang kene. Oh, nggih. Asmanipun yang karo Prabu Rahmandan. Nggih. Jane mboten napa-napa yang pengen ngertos mawon. Celuk Kiai. Oh, ngaten Kiai Ireng. Kiai Ireng nggih, Kiai. Nyun sewu, nek menawi Kiai Ireng menika wujudipun menapa nyun sewu? Ingkang wonten mriki. Aku butuh. Oh, ngaten nggih. Butuh nggih. Mriki wonten saweripun, wonten ulonipun ageng mboten wonten mriki. Naga.
misteri alas yo. Oh ngaten nggih. Sanesipun wonten menapa? Ono macan. Oh wonten macan nggih. Macan ireng kabeh seneng kene ireng kabeh. Oh sing wonten mriki cemeng sedanten nggih. Nggih. Badhe nyuwun pirsa menika napa leres menika rumiyin bumi kamardikan saking Mataram ingkang diparingaken Yo. kaliyan tiyang ngeten napa pripun? Yo. Oh mekaten nggih. Tur iki dadi panggon topo. Oh ngaten. Berarti niki panggon nggih tapa nggih. Tapi mriki riyen kraton apa sanes menika? Aduh, Oh sanes nggih. Petilasan ngagem petilasan nggo jenderal-jenderale Mataram. oh ngaten. Dados jenderal-jenderale senopatine Mataram ngeten nggih. Iya. Oh topone wonten mriki ngaten. Oh ngaten. Dados mriki kalih sing cerita-cerita sing wonten masyarakat menika sampun boten nganu nggih cocok nggih. Ya jenenge beda zaman Oh, ngaten nggih. beda cerita. Oh mekaten nggih. Dados menika nek ratu nggih wonten mriki mboten nggih. Topo mriki mboten nggih. Ora Oh mboten. kene ra kuat nggo ratu. Oh mekaten. Nggih. Nggih matur nuwun informasinipun terus saran napa ingkang pinten-pinten kajenge masyarakat tiang-tiang supados ngertos nek to mriki niku do kadang-kadang kan salah penyuwun do napa nggih nyuwune sing aneh-aneh. Iya sakarepe. Oh ngoten. Wong njaluk rezeki dene. Ngoten nggih. Nggih. Tur nek rene. Wong kene iki akeh sing panggon. Ngoten. Nggih. Wis senengane lanang untuk mlebu alas wis ngawur tenan. Oh ngoten. Kuwi gawe nggawa momolo bali saka kene kowe ngono. Oh mekaten. Nggih. Kudune wong rene untuk berkah wae untuk momolo. Kan Oh yo mekaten. Nggih. tur yo kadang jenenge menungso yo ora ngerti panggon. Nggih. Wis kuwi bae pesen. Nggih. Matur nuwun Nek sanget. do rene aja aneh. Mekaten nggih. Nek meh topo yo topo meh lek-lekan tekan wengi yo lek-lekan wae meh poso ning kene yo poso tur Oh, rasane. Nggih, matur nuwun sanget. Berarti menika nggih situs kagem topo ngaten mawon nggih. Dadi Iya, pusate nambah. topo-topo. Ilmune Oh, ngoten nggih. pakai Mataram kabeh. Oh, mekaten. Nggih. Berarti nek raja mboten mriki nggih malan nggih, mboten topo Ora mriki. raja ora lari. Oh, ngoten. Nggih. Nek raja rene seneng kene ora kuat kabeh. Oh, mekaten. Nggih. Matur nuwun sanget ya. Yo. Nggih. Mekaten monggo kula dherekaken kondur nggih. Monggo. Matur nuwun. Yo. Oke, Sobat Indigo, kita tadi sudah mediasi sama Kiai Mas ya yang ada di sini yang katanya yang menunggu di sini semuanya serba hitam. Bentuk-bentuknya ada harimau, ada ular dan lain sebagainya, ada yang raksasa, giant ya, buto bahasa Jawanya. Nah, di sini memang ceritanya memang dulu tempat-tempat untuk ritual untuk mencari kesaktian dari para panglima perangnya Mataram ya sebelum pecah jadi dua Jogja dan Solo. Nah, jadi memang kadang-kadang beda tahun, memang beda abad, cerita itu memang Bisa berubah-berubah ya. Jadi memang berubah-berubah. Tidak kadang cerita yang dibuat juga ya, banyak yang versinya untuk membuat yang ditambah-tambahi biar itu menjadi lebih ini ya, lebih enak didengarkan suasananya gitu. untuk mengubah suasana tempat, untuk merubah suasana tempat biar lebih mistis. Jadi orang kadang-kadang terus mencari tempat yang sana nanti kalau ke sana berdoa ke sana akan berhasil dan lain sebagainya ya. Nah, itu pesan-pesan kita juga memang kita harus bisa selektif dan seleksi tempat mana yang harus kita kunjungi ya, bagaimana di tempat dan dimanapun kita berdoa sebenarnya dikabulkan ya. Iya. Oleh Tuhan ya, tidak harus di tempat-tempat yang seperti ini juga. Jadi memang kita cari ya orang itu jalannya masing-masing ya, sudah panggilan masing-masing ya, monggo silahkan untuk dijalani masing-masing. Tapi
pesan intinya tetap menuju kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu menjaga sikap. Ya, selalu menjaga sikap dimanapun. Junjung itu yang namanya tata krama, sopan santun gitu. Oke, Sobat Indigo, kira-kira itu dari saya, Om Luki, dari Bimo. Ya, kita episode kali ini di Alas Bogo cukup sekian. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.